لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada, tugas seorang mukmin dan muslim ialah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini pun sekaligus menjadi identitas serta konsekuensi dari kemukminan dan kemusliman seseorang, di mana setiap seseorang yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, maka kewajiban melekat yang ada pada dirinya adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Al-ayat. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kenapa dikatakan umat terbaik? Karena mereka melakukan sebuah tugas suci. Apa itu? Ialah amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan manusia berbuat yang baik dan mencegah manusia dari berbuat yang munkar. Ini adalah sebuah tugas yang berat, tugas yang akan senantiasa diemban oleh para pengemban risalah sekaligus pelanjut risalah, di mana tugas ini akan mampu berjalan dengan baik, akan mampu berjalan dengan lancar manakala kita memiliki keyakinan yang kuat sekaligus didukung dengan kualitas amal ibadah serta dan lain sebagainya. Maka manakala seorang mukmin dan seorang muslim keyakinannya lemah, otomatis tugas berat dan suci dan mulia ini tidak akan mampu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena tugas yang suci ini harus dibarengi dengan keyakinan yang mantap dan hati yang bersih daripada sifat-sifat kemunafikan dan kenifakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW, kita melihat bagaimana sejarah menggambarkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang baik. Sebelum ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ia adalah seorang yang lahir dari kalangan bangsawan, yang lahir dengan nasab yang mulia, yang lahir dengan segala kualitas-kualitasnya. Kemudian pula dia adalah seorang pemuda yang waktu itu diberikan gelar oleh bangsanya sendiri, dengan gelar adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, di mana akhlak beliau adalah akhlak yang senantiasa membuat orang itu yang melihatnya menjadi kagum dan suka. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikannya risalah, mengangkatnya sebagai nabi sekaligus rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah, yakni menyuruh umat untuk berbuat baik dan mencegah manusia dari berbuat yang munkar. Maka apa respon mereka? Respon mereka adalah tidak sedikit daripada mereka yang menolak ajakan Muhammad SAW. Tidak sedikit daripada mereka yang membenci Nabi SAW, yang dengki, yang bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Sebab mereka mengatakan bahwa Muhammad SAW tidak berhak, tidak layak untuk menyampaikan risalah yang suci itu. Ini adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-7. Orang-orang kafir
Quraisy saat itu berkata, wa qala ma li hadzal rasul. Mengapa seorang yang menyampaikan risalah seperti ini? Yaqulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ia adalah seorang yang makan seperti kita. Kemudian dia juga adalah orang yang berjalan di pasar. Maka bagaimana mungkin kita harus nurut, tunduk, dan mendengar apa yang ia bicarakan? Maka di ayat lain mereka mengatakan bahwa kebanyakan orang mengikuti Muhammad adalah karena Muhammad orang yang mampu bersihir. Artinya orang-orang yang benci kepada Muhammad mengatakan Muhammad adalah ahli sihir, seperti itu. Padahal tidak. Maka lihat bagaimana gelar Nabi Muhammad SAW sebelum dia diangkat menjadi Nabi, dijuluki sebagai Al-Amin. Namun tatkala Nabi Muhammad SAW berdakwah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tanhauna 'anil munkar. Saat Muhammad SAW memerankan perannya untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kepada kemungkaran, kaumnya menjulukinya sebagai seorang yang majnun, orang yang gila. Atau bahkan tidak sedikit daripada mereka yang mengatakan Muhammad adalah tukang sihir. Ini adalah apa yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dilihat secara akhlak, perbuatan, tutur kata, dan lain sebagainya, Muhammad adalah orang yang memiliki nilai lebih, memiliki kualitas sekaligus seorang yang mulia. Namun karena kebencian kaumnya dengan dakwah Nabi Muhammad, ini yang membuat mereka semakin jauh dari sebuah kebenaran. Oleh karenanya, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya kita membangun keyakinan kita agar semakin kokoh, membangun mental ideologi agar senantiasa menghujam ke langit bahwa ini adalah sebuah kekuatan keyakinan yang kuat. Karena bagaimana mungkin seseorang mampu melaksanakan tugas suci manakala keyakinan dalam dirinya kendor atau rapuh. Oleh karenanya, selaku seorang mukmin, seorang muslim, membangun proses kekuatan akidah dan juga ilmu serta amal soleh, itu adalah apa yang mesti dilakukan. Karena bagaimana mungkin kita mampu mengajak manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan yang munkar kalau kita pun tidak bisa menjadi contoh bagi mereka. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW di awal dibenci, namun di akhir banyak daripada kaum-kaum yang dahulunya mendustakan Nabi Muhammad SAW berbalik menjadi yang melindungi dan membela Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena apa yang dituduhkan orang lain kepada Nabi Muhammad semuanya tidak terbukti. Maka dakwah pun selain dengan lisan adalah dengan perbuatan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan, mencontohkan akhlak yang baik pada masyarakat, sehingga masyarakat sedikit demi sedikit berpikir, oh ternyata apa yang dituduhkan orang lain kepada Muhammad adalah salah. Muhammad bukanlah orang yang gila, Muhammad bukanlah orang yang tidak waras, dan Muhammad bukanlah tukang sihir, tapi dia adalah Rasul, Nabi yang Allah turunkan untuk kita sekalian. Maka dengan demikian, dengan akhlak kita, dengan keyakinan kita, serta menjadikan Quran sebagai landasan kita berpijak dan melangkah serta bertindak, insya Allah mudah-mudahan niat baik kita menjalankan tugas suci amar ma'ruf nahi munkar akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bantu, sehingga manusia ataupun masyarakat sedikit demi sedikit akan bersimpati dan menerima dakwah kita dan mendengarkan apa yang kita ucapkan dan melihat apa yang kita contohkan. Maka insya Allah
Mereka pun akan mendengarkan dan akan mengikuti ajakan kita untuk senantiasa menjadi hamba yang baik, hamba yang tunduk, hamba yang taat kepada Rabb-Nya. Dan jika ini semua terjadi, maka ini akan menjadi pintu gerbang awal, ya, di mana untuk bisa menggapai sebuah kemenangan yang besar dimulai dari diri pribadi. Ibda binafsi. Setelah kita meyakinkan diri kita untuk berbuat baik, maka kita mengajak keluarga kita mengajak saudara-saudara kita mengajak tetangga, sampai pada akhirnya kita mampu mengajak seluruh manusia di bumi ini untuk berbuat baik, untuk menegakkan nilai-nilai Islam, untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, sehingga hidup kita menjadi hidup yang tidak keluar daripada kehendak Sang Pencipta itu sendiri. Mungkin inilah yang mampu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan datang dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha benar. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.